Hari pertama aja ASIku nggak keluar, dia langsung kasih sufor aja gitu. Perjuangan yang sangat mengesankan menurut aku, karena akhirnya ASIku keluar meskipun beberapa tetes nggak apa-apa. Karena baby baru lahir tuh ya, hari pertama, kedua, ketiga dia cuma butuh sebesar biji jagung doang itu ASInya, makanya yang keluar cuma netes-netes. Anakku udah tidur. Iya betul banget yang kata Alin ya. Jadi sebenarnya waktu bayi itu baru lahir, dia sebenarnya cuma butuh beberapa tetes karena lambungnya itu masih mungkin segede kelereng gitu loh. Jadi dia belum butuh banyak, tapi karena dikasih sufor 30 mil, bayangin 30 mil itu berarti lambungnya itu kayak dipaksa penuh gitu loh. Sebenarnya dari ASI itu cuman butuh beberapa tetes doang. Jadi karena dari sufor kena 30 mil, setelah itu campur ASI, jadi dia minum ASI kita, mungkin tetesnya masih dikit, dan ternyata itu nggak cukup buat dia karena dia sudah dipersogokin sama sulfur yang 30 mil. Dia jadi kayak lambungnya kayak agak mengembang, agak gede gitu loh untuk nampung 30 mil. Makanya kita merasa ASI kita tuh nggak cukup. Nah dari awal kalau kita pertahankan, kita kasih ASI meskipun beberapa tetes, sebenarnya itu cukup banget. Ya menurut aku sih kayak gitu ya. Iya sih bener banget. Jadi si baby itu tiba-tiba dia langsung udah terbiasa dengan dot ya. Jadi selain alirannya kencang, juga itu dapatnya banyak. Ditambah lagi lah saat lagi masa growth spurt tuh. Jadi baby aku tuh ngalamin growth spurt di hari ke-6 kalau nggak salah ya. Setelah pulang dari rumah sakit, ketika dia bilirubinnya 12 dan masuk inkubator untuk disinar selama 24 jam. Saat itu juga kan lagi musim kabut asap, jadi nggak bisa ini sih, nggak bisa dijemur-jemur. Ya udah, aku mutusin untuk tetap masuk rumah sakit, nginap lagi kata dokter. Yaudah deh nginap adek, yaudah deh nginap lagi deh. Nah saat dia pulang, saat dia di rumah sakit itu kan kita nggak sama bayi, karena aku 24 jam aku nggak sama babyku. Aku tuh santai-santai, suamiku bilang ayo tidur katanya kan. Saat itu suamiku nggak dampingin aku sih karena lagi ada urusan lain di luar kota. Jadi ayo tidur katanya kan. Ya udah tidur lah, nggak berusaha untuk mompa 2 jam sekali. Setelah saat itu dan kondisi capek, nggak tidur selama melahirkan. Jadi tuh mencari tahu tentang perasian itu harus selalu diusahakan setiap 2 jam sekali. Untuk salah satunya sebagai cara dipancing gitu ya. Karena kalau enggak takutnya berhenti aja gitu. Jadi panik deh saat itu dan beli pompa ASI akunya. Aku beli pompa ASI untuk supaya ASI-nya keluar dulu. Udah berbagai macam cara dilakukan, minum booster ASI, banyak banget booster ASI-nya sekaligus beberapa hari. Ditambah lagi vitamin kehamilan aku. Cuman masalahnya ASIku tuh sekali pompa cuman basahin pantat botol. Nggak ada frustasi dan stres. Saat itu aku ngerasa ASIku nggak ada, tapi anakku harus makan pakai apa? Sementara dia alergi susu sapi. Jadi aku pakai formula yang hypoallergenic dan itu mahal banget dong teman-teman. Asli, selain mahal dia nggak sebagus ASI lagi. Sering bikin kembung, makanya sering nangis-nangis. Ditambah lagi babyku Celia itu kena growth spurt di hari ke-6-nya setelah dia keluar dari inkubator itu. Nah, jadi dia minum dari 30 mili bisa sampai 90 mili di saat waktu yang bersamaan. Ini ntar kita bahas di video lain deh tentang growth spurt ini. Pi jangan buka pintu, Celia di balik pintu ya. Celia di balik pintu. Dulu pandangan aku juga, aku pikir kesan pertamanya tuh ASI gampang dan ternyata salah aja sih, kurang bekal pengetahuan, itu doang, nggak ada ilmunya. Dan ilmu perasian itu yang paling manjur dan mujarab adalah si babynya nyedot langsung, bukan pompa. Kalau pompa kan mungkin kita nggak lihat baby kita ya, jadi agak stres sehingga membuat produksi juga menurun. Nah kalau babynya yang nyedot langsung, itu lama-kelamaan
nggak langsung banyak ya, nggak semua orang dikaruniai ASI itu langsung melimpah dan bisa dipompa tuh beratus-ratus mililiter dalam sekali pompa. Kalau itu nggak terjadi sama aku. Tapi babyku sampai usia 8 bulan ini berhasil di ASI. Oke, jadi susu formulanya itu hanya 1 kali aja. Waktu itu hanya 1 bulan aja, hanya untuk nambah-nambahin. Jadi hari ke-6 itu aku benar-benar usahain pompa, lalu jam keberapa saat aku harus tidur, aku kasih babyku ini susu formula untuk menambah-nambah aja sih, karena mengingat dia pernah kuning ya, dan berat badannya kan sempat turun juga. Betul banget. Jadi kita itu sebagai ibu muda sebenarnya kurang banget pengetahuannya. Jadi awalnya juga ini Evan sempat kuning juga, jadi di fototerapi, dan saya juga mesti pompa ASI buat dia. Jadi selama di fototerapi di sana, saya kan nggak nginep di rumah sakit, jadi saya bolak-balik pulang rumah sakit. Di rumah saya juga berusaha pompa seadanya lah, saya dapat berapa mil aja, 10 mil, 20 mil saya tetap bawa buat si Evan minum di sana, meskipun sudah dicampur sulfur juga di sana. Dan kita itu sebenarnya terlalu ini ya, misalnya kita lihat ada ibu-ibu yang lain, oh ASInya banyak banget, sekali pompa itu banyak gitu kan. Jadi kita pikir mungkin kita nggak ada ASI karena ASI kita nggak sebanyak itu gitu loh. Sudah enggak, salah banget. Jadi ASI kita itu ada, dan itu tergantung dari kebutuhan anak juga. Jadi itu kalau bisa banyak mungkin karena anaknya sudah beberapa bulan, atau mungkin memang dia dikaruniai ASI yang banyak. Nah, karena kita yang ASInya sedikit, nah jadi kita juga jangan menyerah, kita juga harus berusaha untuk bisa dapat ASI. Jadi saya juga pribadi saya netein langsung, karena saya dikasih tahu sama teman saya disupport banget dari teman dan juga suami harus ada ASI. Jadi kita jangan kayak pikiran untuk mengandalkan sulfur, itu kita buang jauh-jauh. Jadi jangan pikir ada sulfur pun nggak ada ASI ya nggak apa-apa, masih ada sulfur gitu. Itu salah banget ya. ASI itu bagus banget karena ada laktosanya, yang ini untuk perkembangan jaringan otak itu bagus banget. Nah, jadi selain kita disupport, kita juga harus berjuang. Jadi kita jangan menyerah. Jadi pas dia di rumah sakit, di fototerapi, saya di rumah berjuang untuk mompa terus. Nah, setelah dia pulang, saya berusaha untuk netein langsung. Meskipun dia nangis-nangis ya. Ya nggak tahu sih, mungkin katanya sih ASIku masih sedikit, jadi dia kurang cukup minum. Ya udah. Wah, mungkin dari rumah sakitnya juga dicengkokin susu formula yang banyak, jadi ASIku kayak nggak cukup juga buat dia. Akhirnya saya di rumah campur sulfur, dan setelah itu saya tanya dong ke adik saya yang ASInya melimpah, kenapa gitu loh, apa ada minum apa gitu. Selain minum vitamin, ternyata dia juga minum booster ASI. Nah, dari itu saya beli booster ASInya, dan setelah minum pengaruh banget, dan pelan-pelan juga makin banyak ASI saya. Terus saya juga setelah itu saya udah nggak pernah mompa lagi, jadi saya langsung netein langsung, nggak mompa terus masuk ke botol, nggak. Kalau bisa jangan ya moms, karena lebih bagus memang netein langsung, dan biar ASI kita tuh makin banyak. Setelah itu juga bagus buat babynya gitu. Tunggu apa? Nah, setelah ASI banyak, aku tinggalin sulfur. Dan akhirnya sampai sekarang, si Evan masih dapat ASI dari saya. Meskipun udah empasi dan masuk 8 bulanan, saya tetap kasih dia ASI. Selain bagus, hemat loh. Serius, harga susu sekarang mahal banget. Jadi, buat kalian moms yang misalnya anak pertama nih udah terlanjur nggak kasih ASI,
anak kedua jangan sampai jangan menyerah deh, pokoknya kita harus berjuang banget. Dan teman-teman saya yang juga habis melahirkan, saya support banget dia. Nah akhirnya dia bisa kasih ASI ke anaknya, dan itu benar-benar kita butuh support banget ya dari teman-teman, dari suami, dan dari sekeliling kita gitu. Jadi teman-teman, kalau support itu ya ada enaknya sih, si baby nggak selalu nempel sama kita. Cuman ya mungkin agak ikatan batinnya agak kurang ya, atau nggak gimana sih, aku kurang ngerti sih. Tapi yang jelas ASI itu membuat sistem tubuh si bayi itu jauh-jauh lebih baik. Aku pernah bawa babyku waktu dia usia 5 bulan keluar kota, nggak sengaja sih ya. Pergi jam 4 subuh, pulang jam 1 malam. Itu belasan jam di mobil dan kita pulang pergi tanpa nginep ya. Dan itu dia benar-benar happy, tanpa kekurangan satu apapun, sehat. Nggak sakit sama sekali. Luar biasa sistem imunnya yang dia dapat dari ASI ini sendiri. Meskipun aku sendiri sempat khawatir sih, ini gimana nih jam 1 malam gitu kan. Jadi luar biasa lah rasanya pokoknya ASI ini. Dan yang salah satu hal yang bikin aku nggak mau disufor lagi tuh, selain dia tadi alergi susu sapi, dia gampang kembung. Yang jadi masalah, capek loh sterilin botol dan cucinya itu. Aduh, pokoknya ribet, jadi banyak kerjaan. Ditambah lagi kata temannya yang sekarang anaknya udah MPASI pakai susu formula, itu kerjaannya jadi seabrak. Udah ngerjain kerjaan rumah, urus suami, urus anak, harus ditambah lagi cuci botol, dan juga steril alat botol dan alat makan, alat pompa. Bukan sesuatu hal yang gampang, itu perjuangan. Tentunya untuk moms yang lagi kerja di luar juga sambil pompa itu perjuangan banget lah gitu. Tapi bukan berarti mamis yang pakai susu formula itu nggak bagus, nggak juga. Kita hanya sekedar sharing aja gimana sih kita sampai bisa mempertahankan kita punya ASI gitu. Dan apa yang kita rasakan setelah kita memberi ASI, kita bener sih. Dulu Lisa pernah sharing yang dari temannya kasih lihat bahwa nanti berjuang aja 1 bulanan ini, setelah 1 bulan kamu akan berterima kasih sama ASI. Dan itu benar banget, setelah 1 bulan tuh perjuangannya berterima kasih banget sama ASI. Dan satu hal lagi ya yang aku ingat waktu itu, perasian itu untuk baby yang udah kenal DOT itu pasti bingung puting ya, bingung nipple ya. Nah untuk bayi yang udah bingung puting itu juga butuh perjuangan, karena dia nggak mau ngisap langsung dari kita, nggak mau nyedot langsung, nggak mau nyusuin langsung dengan si maminya. Jadi cara aku waktu itu ya udah, aku tipe ibu yang agak tegaan demi kebaikan bayiku. Jadi aku biarin dia nangis-nangis sampai dia kelaparan. Akhirnya yang dia pilih hanyalah dia isap dari kita. Jadi caranya kayak gitu sih. Sehingga setelah hari ke-6 gitu ya, hari ke-6 pulang dari rumah sakit, aku usahain dia mau nyusuin langsung. Dan waktu itu kan papinya lagi keluar kota. Itu ngaruh banget sih. Setelah papinya pulang, dia baru benar-benar mau ngedot. Setelah dipesani dan kita sayang-sayangin dia seperti saat dia lagi di dalam kandungan. Jadi itu ngaruh banget sih teman-teman. Kita bonding time lagi dengan dia gitu kan. Untuk ayo dong sayang minum gitu. Dan akhirnya dia dan mau. Sampai akhirnya saat itu Lisa bilang, nggak usah pompa lagi Lin, capek banget. Dan dulu aku pikir pompa itu bisa habis loh ya. Tapi kalau nyedot langsung ternyata nggak habis-habis dong teman-teman. Dia selalu ada lagi dan ada lagi. Dan itu pandangan aku yang salah. Dulu aku pikir setelah 2 jam nyusuin itu asinya habis dan harus nunggu 2 jam ke depan baru asinya ada. Itu salah besar sih. Kalau yang sistem pompa misalnya dia rangsang setiap 30 menit dia pompa, nanti si otak akan membaca bahwa oh ini ada permintaan nih. Jadi dia akan mengeluarkan ASI itu dalam 30 menit. Kalau misalnya teman-teman memberi ASI ke babynya selama rentang waktu 4 jam, maka si otak juga akan membacanya untuk memproduksikannya selama 4 jam itu. Itu kalau sistem pompa. Tapi kalau sistem sedot langsung, dia akan membaca kapan bayi menyedot, saat itu juga dia akan produksi. Begitu teman-teman.
Ya betul banget Mams. Jadi kita ini di sini cuma sharing-sharing dan semoga juga berguna buat Mams yang lainnya. Jangan menyerah dulu ya. Kita semua diciptakan Tuhan, kita sebagai ibu pasti ada ASI kalau kita mau berjuang aja. Nah buat yang misalnya ibu yang bekerja juga bisa banget pompanya di kantor atau di luar gitu, selalu bawa alat pompanya. Pokoknya kita harus memberikan yang terbaik buat bayi kita. Jadi biar dia bisa otaknya bertumbuh dengan baik dan juga badannya juga bisa berkembang dengan baik, dia dapat nutrisi yang baik dari kita. Dan juga kalau ASI itu enak banget, seru banget. Jadi misalnya tengah malam nih kita kebangun, nggak perlu capek-capek kita ambil botol, terus bikinin susunya, ngapa-ngapain. Kita tinggal gendong aja, gendong, hop, udah jadi. Tapi kalau misalnya pakai sufor, ya mungkin bisa pakai susternya atau dedinya yang bantu netein, mungkin ringan juga kalau misalnya pakai sufor. Cuman kita pikirlah yang terbaik itu buat anak kita. Ada plus minusnya juga ya. Memang kalau ASI itu kalau tengah malam perjuangan banget. Tapi sufor juga sebenarnya perjuangan banget ya, karena kita mesti nyuci botolnya, mesti sterilkan, mesti bikin susunya lagi. Ada plus minus sih, cuma kita harus mikir plusnya itu dari ASI itu adalah yang terbaik buat anak. Itu aja. Semoga bermanfaat loh buat moms yang lain, dan ini cuma sharing, kita juga enggak menjelekkan yang enggak punya ASI atau yang pakai sufor atau yang bekerja atau enggak. Kita enggak gitu ya, tapi kita cuma mau sharing, kiranya boleh kasih support juga kalian semua gitu, kalau kita semua itu sebenarnya punya ASI. Untuk teman-teman yang ini harus kerja di luar juga gampang banget kok. Banyak juga kok mereka yang berhasil pakai susu pompon dan yang ngasih anaknya sampai 2 tahun. Oke, si baby udah lapar mau makan sore. Di sini dulu video kita ya, nanti kita sambung lagi di part 2-nya. Terima kasih teman-teman udah bersama kami yang udah kunjungi channelnya si Min dan juga channelnya Pets Family. Sampai ketemu lagi di video kita di part 2. Bye bye. Ini masih bobo. Bye bye. Bye bye.